Nggak banyak yang tahu kalau di Pulau Tidung itu ada Pulau Tidung kecilnya. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau di Pulau Tidung kecil ada sesuatu yang unik yang nggak bisa kita temukan di tempat lain. Nah, akhirnya kita sampai juga di Pulau Tidung kecil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami, Resi Family. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Bu Yati ya. Iya teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita di Pulau Tidung ini. Dan kali ini kita akan benar-benar jalan di sepanjang video ini. Kita akan menyusuri jembatan yang menghubungkan Pulau Tidung dengan Pulau Tidung kecil. Dan kita akan menyusuri Pulau Tidung kecil dan melihat ada apa aja di sana. Yuk teman-teman, langsung aja kita kepoin. Berjalan kaki. Inilah suasana di pantai. Apa nyebutnya pantainya? Karena yang penting adalah pantai di Jembatan Cinta. Wah, ya, kita ngerekamnya pakai ini aja lah. Mudah-mudahan bagus nih kondisi perekaman dengan menggunakan Bipro ini. Ini baru pertama kita menggunakan Bipro dengan posisi berjalan. Ya, apakah dia berguncang? Nanti kita lihat. Pengennya sih pakai kamera handphone nih. Tapi ya udah, biarin deh. Kita sekalian juga nyoba bagaimana kondisi kamera action ini dari Bipro jika digunakan. Iya, makanya kan. Nah kan ini baru airnya udah tinggi nih. Ini udah. Ya. Ya teman-teman, inilah kondisi laut di pagi hari, dimana kondisinya sedikit berbeda daripada ketika kemarin kita kesini. Kemarin di sini nih totally masih pasir, ya nggak ada air. Nah sekarang air, artinya mungkin suasana pasang. Dan di sana mungkin sedikit jadi lebih dalam ya. Kemarin itu antara sepaha atau sepinggang, kalau sekarang mungkin jadi lebih dalam. Ya, Mama Susi mau ke Jembatan Cinta dan foto-foto di Jembatan Cinta. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu kondisi air di Pulau Tidung yang memang terkenal dengan hijaunya. Nah kita sebelah sini dulu ya. Nah di sebelah sini kita lihat ya teman-teman, inilah lihat air di pantai Pulau Tidung, luar biasa hijau, luar biasa indah. Inilah yang terkenal di pulau ini. Airnya bisa kita melihat sampai dasar. Ini di sebelah sana ya, no juga laut ya sebelah sana ya. Nah sekarang kita melihat ke laut lepas, bagaimana kondisi. Nah tapi kondisinya sekarang sedikit berombak ya, karena berangin. Kita coba lihat kondisinya ya. Di dekat-dekat sini masih hijau dan indah sekali ya, hijau, dan kita bisa melihat ke dasar. Berbeda dengan yang agak ke sana itu, kalau nggak salah udah agak hitam ya, itu dalam sekali ya. Tapi kesininya itu hijau. Ya, oke teman-teman, kita mau moto-moto dan ini dulu di Jembatan Cinta. Mama sudah panggil itu. Bentar ya. Ya teman-teman, seperti yang aku tadi bilang bahwa kalau kita ke Pulau Tidung sebaiknya kita juga ke Pulau Tidung kecil. Memang agak PR karena kita harus berjalan kaki di satu jembatan yang cukup panjang. Nah, seperti ini jembatannya akan menuju ke sana, sebelah sana. Tetapi ini tempat yang sangat cukup indah, bisa kita nikmati. Pulau Tidung merupakan salah satu pulau yang berada pada gugusan Kepulauan Seribu. Pulau Tidung terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil. Dan Pulau Tidung Kecil adalah pulau yang tidak berpenghuni. Hanya ada hutan dan hutan mangrove yang dikelola oleh pemerintah untuk menjaga keseimbangan alam di sekitar Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil. Pulau Tidung Kecil memiliki hamparan pasir putih yang membuat pantainya menjadi cantik. Air lautnya kebiruan dan jernih, memungkinkan para wisatawan bisa melihat jauh ke dasar air.
Antara Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil dihubungkan oleh sebuah jembatan yang menjadi ciri khas dari pulau ini. Jembatan yang dikenal dengan nama Jembatan Cinta ini menjadi salah satu ikon menarik yang biasa dikunjungi oleh para wisatawan. Panjang jembatan kurang lebih 800 meter dan saat ini jembatan sudah terbuat dari beton. Kalau nggak salah ingat, dulu kita pernah sempat menikmati jembatan yang masih terbuat dari kayu. Ada di atas laut lepas. Kiri kanan adalah laut lepas ya. Lautan Pulau Jawa. Jadi kita dari Pulau Tidung Besar menuju ke Pulau Tidung Kecil, kita harus menyusuri jembatan ini. Jembatan, kalau orang bilang jembatan cinta, tapi jembatan cinta tadi yang biasa untuk orang-orang untuk lompat ya. Oh, ini namanya jembatan apa tidak tahu, tapi jembatan untuk menuju ke Pulau Tidung. Ya, kalau ini penampakan atau view dari arah Tidung Kecil menuju ke Tidung Besar. Kita rekam dengan foto terus ke sana terus. Arah sana, lo dari sana ke foto ke sana. Agak ke sini. Ya teman-teman, ini adalah jembatan menuju ke Pulau Tidung Kecil. Dan dari sini kita bisa melihat view ke Pulau Tidung Besar. Sepertinya cukup menarik ya, cukup indah. Beginilah pemandangan Pulau Tidung Besar, atau kita nyebutnya Pulau Tidung aja, dari arah Pulau Tidung Kecil. Itu sebelah sini nih ada jembatan cinta ya, yang cukup terkenal. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Pulau Tidung Kecil. Ya teman-teman, sebenarnya Pulau Tidung Kecil ini adalah destinasi wisata yang cukup menarik yang ada di Pulau Tidung ini. Tetapi karena aksesnya cukup menyulitkan atau minimal cukup merepotkan dan melelahkan, dikarenakan kita harus berjalan sejauh berkilo-kilo mulai dari jembatan cinta ini. Kemudian juga harus menembus hutan di Pulau Tidung Kecil yang suasananya cukup sepi. Maka sebagian besar wisatawan yang datang ke Pulau Tidung ini agak segan atau minimal membatalkan niatnya untuk berkunjung ke Pulau Tidung Kecil ini. Padahal ada beberapa hal yang menarik yang ada di Pulau Tidung Kecil ini, seperti penangkaran penyu, lalu budidaya ikan Nemo, dan yang paling utama dan paling menarik menurut saya adalah Museum Kerangka Ikan Paus Sperma sepanjang 13 meter. Dari sini ke sana. Wah. Ya, teman-teman, ini adalah mungkin jembatan yang agak paling akhir menuju ke Pulau Tidung Kecil. Kemarin kita belum lihat itu terus kepala paus terus. Jadi kita kesini tuh olahraga ya, bukan berpariwisata ya. Tuh mau foto di laut lepas. Oh, itu yang orang kita kan. Sampai ke sini. Mudah-mudahan bagus ya kamera hasilnya ya. Mohon maaf nih, kita belum tahu hasilnya seperti apa. Sampai sini juga. Hah? Ya dong. Bawa sepeda gak ke sini? Yang tadi dua itu diambil ya? Dibawa ke sini diambil. Oh iya, aku lihat tadi ada sepeda dua yang ditenteng sama dia. Oh diambil ya. Ya, ini kita nggak tahu tempat apa, ada tangga-tangga yang menuju ke air yang sangat biru. Luar biasa deh, kita nggak
luar biasa biru, cakep banget. Tosca ya, hijau Tosca. Sebelah sana juga, tapi lihat benar-benar viewnya full hijau Tosca airnya. Mantap mantap mantap, luar biasa. Ya, terus tengah, sip. Biasa, ada view dikit foto, ya teman-teman. Aku mau bikin short dulu ya, jadi agak terganggu videonya. Cep. Ini steady nggak ya kalau untuk kamera handphone jalan seperti ini? Kita lihat. Ya, sekali lagi ini adalah kali pertama kita menggunakan kamera Bipro ini dengan berjalan. Jadi kita belum tahu hasil dan kondisi dari kamera Bipro ketika digunakan dengan cara berjalan kaki. Karena berjalan kaki itu ya kalau secara normal ya banyak getaran. Kecuali kita dengan menggunakan metode jalan ninja ya. Nah, jalan ninja ini pasti kondisinya lebih stabil. Benar nggak? Tapi kalau jalan normal pasti guncangannya. Ya teman-teman, sepertinya kita sudah mencapai Pulau Tidung Kecil. Jadi perjalanan kita sudah cukup jauh. Ya, tanpa terasa ternyata sampai juga kita di Pulau Tidung Kecil. Itu tadinya mau bikin penginapan mah, cottage mah, nggak tahu itu mak kurang laku kayaknya, takut lah ya. Ya tadi itu ada jembatan itu, nih ke sono ke kiri, nah itu ada jembatan. Atau kalau kapal yang dari depan sono. Teman-teman, ini adalah Pulau Tidung Kecil. Akhirnya kita sampai juga di Pulau Tidung Kecil dan kita bisa lihat sekarang kondisi lautnya. Dan kalau kita mau melihat mengarah ke Pulau Tidung Besar, beginilah penampakan Pulau Tidung Besar dari arah Pulau Tidung Kecil. Yuk kita lanjutkan dulu, kita mau ke Pulau Tidung Kecil karena infonya di sana ada kepala ikan paus, kerangka kepala ikan paus. Kita jalan dulu ya. Ini banyak nih, sepertinya hutan bakau ya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi kita jalannya ini adalah akhir dari jembatan dari Pulau Tidung Besar dan mengarah, harusnya mengarah ke kerangka ikan paus ya. Kita mengarah ke sana, tapi jalanannya lumayan creepy juga nih ya. Dan ini adalah tanda sign Pulau Tidung Kecil ya. Tapi kok kenapa jadi hancur dan tidak terawat? Yuk kita sekarang mengarah ke sana. Sekarang pakai HP dulu deh ya, biar yakin, soalnya terus terang kurang yakin dengan hasil dari kamera Bipro, kestabilannya ya, apakah goyang. Jadi untuk di sini kondisi yang memang menjadi satu target atau tujuan yang berbeda dari kunjungan-kunjungan di Pulau Tidung, maka saya menggunakan HP aja.
Ini airnya cukup sejajar dengan jalanan. Jadi mungkin yang ini hutan, vegetasinya cukup lebat ya. Dan di depan sana juga sepertinya cukup lebat vegetasinya. Sebelah sini laut, sana laut lepas. Kita tidak boleh berbicara, kata Mama Susi, karena suasana sepi. Kita harus menikmati keheningan, suara jangkrik dan suara lain-lainnya. Ya, ini benar-benar seperti hutan. Ya, hutan lebat, sangat luar biasa. Ini penampakan di arah kita datang tadi, dan kita akan melanjutkan perjalanan menuju yang infonya ke Kepala Ikan Paus. Kita pengen lihat seberapa jauh sih dari jembatan menuju ke Kepala Ikan Paus. Suasana sepi, jadi kita cukup menikmati suasana sunyi seperti ini. Mama Susi di depan, dan ada beberapa pengunjung di depan sana lagi. Tapi ya mungkin cuman kita doang nih yang lewat sini pagi ini. Suasananya lumayan lihat, hutannya luar biasa ya, mantap ya teman-teman. Sungguh memikat suasana dan kondisi di hutan jembatan cinta, hutan di Pulau Tidung Kecil. Jadi teman-teman jangan sampai nggak kesini ya. Ini nggak 1-2 orang yang lolos atau gagal untuk mencapai tempat ini. Kita lanjutkan tugas kita untuk melindungi Nyonya. Lihat jalannya, nggak tahu ini berapa jauh nih, tapi lumayan jauh juga ya. Apa perlu tanpa di cut? Berapa menit kita sampai dari jembatan sampai ke Kepala Ikan Paus? Aduh, ini Mama Susi jalannya lumayan ini juga nih, cepet nih. Nah, tapi di sini sepertinya sudah mulai ada kehidupan ya. Ini ada pagar apa nggak tahu. Di sana juga terlihat ada beberapa rumah. Hah? Oh, iya. Pelan-pelan apa, pegel gue nih. Tapi tetap suasana vegetasinya luar biasa, mantap, luar biasa. Rimbun di sini tuh masih tetap dengan perhutanan yang luar biasa padat. Nah, ini ada bangunan, nggak tahu bangunan apa ini. Apa itu mah? Hah? Oh, ini kalau mau bikin grosir belanja di sini kali mah. Oh, ya. Ya, enggak sampai ujung sana dulu tuh, sampai pohon diutus. Enggak dong, ya udah, kalau udah
ternyata berarti kita nyerah nih, nggak sampai ke itu tuh. Ya udah cari aja tuh sebelah. Aduh, kayaknya Mama Susi dan aku juga kayaknya udah mulai capek. Nggak nyampe ke itunya nih, kayaknya sih apa namanya, kepala ikan paus. Ini ada toilet kali terus di sini terus pipis. Terus mau ngapain WC? Lo dulu. Oh dulu dia BAB sini. Oh dulu Mama Susi pernah numpang BAB di sini. Yang dulu kita kehilangan. Hah? Ya nggak tahu, kotanya masih jauh. Terus sudah istirahat sini aja, capek. Nggak nyampe kali kita. Kita ke pantai-pantai ini aja lah. Oh istirahat di sini dulu. Ini banyak pohon nih, banyak inian nih. Kita istirahat dulu lah. Ini kayaknya cukup bagus nih. Kita mau rekam-rekam Mama Susi main ayunan. Ayo main ayunan dulu. Ya teman-teman, kita istirahat dulu. Setelah jalan dari jembatan sampai sini ternyata cukup jauh dan belum terlihat tanda-tanda adanya kepala ikan paus. Apakah kita akan sampai di kepala ikan paus? Nanti kita saksikan. Oke? Ya teman-teman, ternyata Mama Susi pengennya dilanjutkan perjalanannya. Jadi ya lumayan capek ini. Kita nggak tahu sampai mana nih ujungnya nih. Expose pulau kecil. Pulau kecil. Kita jalanin aja lagi nih, kita pengen tahu sampai di mana Mama Susi. Ini ada hutan kota sebelah kiri nih. Nah ini ada apa ini? Nah ini kali nih suasananya seperti ini. You are here. Sebelah sini kita, terus kita, oh kepala paus tuh kayaknya sebelah sana nih. Kita agak belok kiri ke ujung sana. Ya kita lanjutkan. Ya, konservasi Pulau Tike. Tike itu tidung kecil kali ya. Konservasi itu ngapain tuh orang? Apa itu tempatnya? Apakah tempatnya itu? Oh iya benar, itu dia. Ternyata teman-teman, kita sudah hampir putus asa. Ternyata lokasinya tinggal hanya sekitar beberapa meter dari tempat kita istirahat tadi. Kita lanjutkan langsung ke sebelah kiri. Ini dia museumnya. Ya, museum, tulisannya itu museum apa tuh? Kalau ke sana depan tuh masih ada, depan itu masih ada, kemana nggak tahu. Tapi kita tujuannya memang ke sini. Tanah milik pemerintah Provinsi Jakarta, DKI Jakarta. Nah ini ada satu museum. Lokasi museum kerangka paus. Ruang display kerangka paus sperma. Apa tuh maksudnya? Aduh sorry. Karena masih ada lain. Tapi kan kita masuk ke sini dulu. Teman-teman, inilah lokasi museum kerangka paus. Ya teman-teman, kita masuk ke dalam. Alas kaki harus dilepas. Ya, inilah kerangka ikan paus. Kita bisa lihat dari ujung sini. Luar biasa ya bentuknya ya. Dan memang ini seperti itu ya. Wow, luar biasa. Ini ada tangannya ya. Wow, luar biasa, mantap. Sampai ujung.
Ini dia buntutnya. Wah, 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 wah. Ini dia penampakan dari sebelah sininya. Ini adalah lini masa Kote Kelama, sang penjelajah lautan. Ya, di 2012, pada 25 Juli 2012, seekor Kote Kelama, istilah Pelaut Solor NTT untuk paus sperma, ditemukan terdampar di pantai Tanjung Pakis, Kerawang. Setelah menjalani proses rehabilitasi, pengiriman ke air yang lebih dalam, 3 hari kemudian paus tersebut berhasil dikembalikan ke laut. Pada tanggal 29 Juli 2012, sang paus ditemukan kembali terdampar, namun kali ini dalam kondisi mati di Muara Gembong, Bekasi. Ya, selanjutnya karkas paus ditarik ke Pulau Kotok, ditenggelamkan di dasar perairan agar proses penguraian bangkai tidak menimbulkan bau dan penyebaran bibit penyakit yang lebih luas. Pada bulan tersebut juga berlangsung kegiatan eksplorasi migas di lepas pantai utara Pulau Jawa. Namun resiko lingkungan yang berpotensi memengaruhi kehidupan mamalia laut dilindungi dan rentan kepunahan belum secara khusus diperhatikan. Ya. Tidak sampai setahun setelah ditenggelamkan, jasad paus telah terdekomposisi dan tulang belulang yang tersisa mulai dievakuasi kembali ke permukaan. Kegiatan pembersihan dan pengeringan tulang belulang paus membutuhkan waktu sekitar 3 bulan, yang sekaligus diikuti dengan penyusunan katalog kerangka. Ada sejumlah tulang yang hilang, selain gigi geligi yang tidak lagi menempel di dalam rahang atas dan bawah. Tulang-tulang belulang dan gigi geligi yang hilang diganti dengan kondisi rangka paus terlihat lebih utuh. Itu 2013-2014. Ya, bacalah ya. Capek juga baca. Ya, kalau ini penampakan dari sisi yang berlainan. Harusnya hampir sama. Ya, tapi kita ulang lagi. Penampakan dari sebelah sini. Ini buntutnya, ekornya dia. Di sebelah sini tuh rangka rusuknya, dan juga ini apa ya, tangannya ya. Dan ini baru kepalanya mungkin pecah di atasnya ya. Harusnya kan ada tengkoraknya ya, tapi ini ya tidak. Ya teman-teman, inilah kerangka paus yang ada di Pulau Tidung kecil. Oke? Ya teman-teman, di belakang kita ini adalah kerangka ikan paus. Nah teman-teman bisa lihat kerangka ikan paus yang ada di Kepulauan Tidung. Ya teman-teman, setelah kita tadi menyusuri hutan di Pulau Tidung kecil dari arah Pulau Tidung besar, dan kita menyaksikan kerangka ikan paus yang ada di Pulau Tidung kecil ini. Nah sekarang waktunya kita untuk kembali ke Pulau Tidung besar dan kembali ke penginapan kita. Ya teman-teman, kita akan memasuki kembali hutan atau vegetasi yang cukup lebat yang ada di Pulau Tidung kecil ini. Oke teman-teman, nikmati bersama ya perjalanan kita kembali ke Pulau Tidung besar. Tinggal 5%. Apanya? Baterainya. Ya, vegetasinya kagum aku, luar biasa, masih cukup lebat perhutanan di sini. Walaupun pohon-pohonnya bukan pohon-pohon besar, tapi cukup membuat suasana menarik ya, suasana yang berbeda dari Pulau Tidung besar, di mana Pulau Tidung besar itu didominasi oleh view atau pemandangan laut kiri kanannya, karena tidak ada lagi pepohonan yang menutupi pemandangan kita baik ke pantai barat maupun pantai timur.
Nah, kalau di sini karena ada pohon-pohon yang cukup lebat ini, jadi kita tidak bisa melihat ke pantai bagian timur ya. Kalau pantai bagian baratnya kita nih, nah sebelah kiri kita adalah pantai sisi baratnya. Kita bisa lihat semua dari ujung perjalanan sampai awal perjalanan. Tetapi untuk sisi baratnya kita tidak bisa lihat karena adanya vegetasi yang cukup lebat. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita. Tapi ngomong-ngomong, bentar nih, Mama Susi udah sampai mana nih? Nah, itu dia Mama Susi. Aku matiin dulu ya, biar nanti Mama Susi ada di depan kita. Ya, kita kembali lagi ke jalur. Mama Susi katanya sudah mau cepat-cepat sampai di penginapan karena sudah mulai terasa pegal-pegal, istirahat, dia mau istirahat. Kita juga belum sarapan ya. Kalau orang-orang lain tuh ya, tim yang lain itu kan dia sarapan dulu baru jalan. Kalau kita ini belum sarapan tapi kita udah jalan duluan. Ya, makanya sekarang Mama Susi katanya pengen cepat-cepat kembali ke penginapan untuk beristirahat dan juga untuk sarapan. Dimana tadi perkiraan sekitar 5 kilo. Wow, lumayan juga ternyata ya. Infonya sih sekitar 5 kilo kita sampai ke arah Pulau Tidung Besar dan sampai ke penginapan kita. Tapi ini luar biasa, aku senang sekali nih. Lingkungan atau suasana seperti ini sangat menikmati lah. Saya sangat suka dengan kondisi dan situasi yang seperti ini ya. Banyak vegetasi dengan syarat ya mungkin kita tidak akan melewati jalur ini di malam hari karena tidak ada penerangan sama sekali sepertinya. Mana ada, oh iya benar, ada penerangan, berarti artinya harusnya aman lah ya. Ya, harusnya aman ya. Ini jalan juga cukup lumayan bagus jalannya, walaupun ini batak jadi sedikit bumpy ya, walaupun kita menggunakan sepeda geruduk karena menggunakan seperti ini ya. Ini kita olahraga yang cukup menarik. Olahraga mah iya. Ntar beli aja mah, beli mie rebus digoreng di rumah atau kita makan di jalanan ya. Saya akan mencoba untuk merekamnya sampai jembatan menuju ke Pulau Tidung Besar. Jadi nanti akan teman-teman bisa lihat kondisi sepenuhnya ya, secara utuh dari jembatan sampai ke museum kepala paus ya, nggak kepala ya, museum kerangka paus. Jadi kalau teman-teman kesini ya, ininya lah kendalanya atau tantangannya lah ya kita sebut ya, untuk menuju ke museum kerangka paus. Tantangannya adalah ya kita harus berjalan sejauh ini ya, Pak. Jadi memang inilah yang mungkin kendala buat pengunjung di sini ketika mereka mengunjungi Kepulauan Tidung ini. Mereka mau menikmati atau melihat kerangka paus tapi harus berjalan sekian jauh. Jadi mungkin akhirnya mereka lebih memutuskan untuk tidak mengunjungi museum paus ya teman-teman. Di depan itu sudah terlihat jembatan. Jadi kalau teman-teman bisa perkirakan ini dengan jalan kami seperti ini, itu sepertinya tidak jauh lah ya. Tidak terlalu jauh, walaupun sedikit ngos-ngosan kita dibuat karena sedikit mempercepat perjalanan nih. Kita tidak jalan santai lagi. Kalau sebelumnya kita jalan santai dari arah jembatan ke museum, tapi arah balik dari museum ke jembatan sepertinya Mama Susi sudah langsung gas tanpa tedeng aling-aling, udah pengen balik ya. Akibatnya ngos-ngosan lah aku. Mak, ngos-ngosan. Oh, Mama enggak, katanya Mama Susi enggak ngos-ngosan. Ini masih setengah perjalanannya teman-teman untuk sampai ke penginapan kami. Kalau sampai ke jembatan sini sudah akhirnya ya. Teman-teman bisa lihat jembatan sudah di depan mata.
Sebenarnya kita juga bisa melalui jalur yang sebelah sana, sebelah kanan ini. Tapi sepengetahuan saya jalurnya belum menarik ya. Jalurnya belum bagus. Ya. Jadi kami tadi memutuskan tetap melalui jalur ini. Ya teman-teman, inilah akhir dari Pulau Tidung Kecil. Dan sekarang kita memasuki jembatan yang mengarah ke Pulau Tidung Besar. Oke teman-teman, sekian dulu video kami kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa menikmati. Jangan lupa juga tonton video kami lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.